Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolda Kalimantan Timur, Bapak Direktur, Bapak Kapolres Kutai Timur, rekan-rekan media. Hari ini kami akan menyampaikan hasil pengungkapan tindak pidana perampasan kemerdekaan yang terjadi di Kutai Timur pada awal bulan Juni ini. Alhamdulillah dalam waktu tidak terlalu lama teman-teman dari Polres Kutai Timur dan dari Polda Kaltim berhasil mengungkap peristiwa ini, dan teman-teman bisa melihat tersangka juga ada di belakang kami. Kesempatan ini Bapak Kapolda akan menyampaikan kepada kita semua. Silakan teman-teman menyimak dengan baik. Mohon izin pada Bapak Kapolda, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam keluarga semuanya. Selalu Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Yang saya hormati dan rekan-rekan rekan-rekan media, para pejabat Polda Kalimantan Timur, Direktur Reskrim, Pak Kabid Humas, kemudian yang saya hormati Kepala UPTD BPA Provinsi Kalimantan Timur, Kasih Jalan UPTD BPA Provinsi Kalimantan Timur, personil Direktorat Administrasi nikmat untuk hadir di sini dalam rangka mengikuti rilis kasus dan perkembangan kasus yang tadi saya Pak Humas. Sebelum dan duka cita mendoakan agar diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi peristiwa ini. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Pada tempat ini saya menyampaikan perkembangan penanganan kasus tindak pidana perampasan kemerdekaan yang mengakibatkan meninggal dunia seorang anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Kutai Timur, yang saat ini sudah diungkap bersama-sama kerjasama antara jajaran Direktorat Krimum Polda Kalimantan Timur dengan jajaran Polres Kutai Timur. Dasar laporan polisi tanggal 2 Juni 2026 LP nomor 59 Kutai Timur. Lapor atas nama Zulfa Adika Saida, ibu korban. Waktu dan tempat kejadian tanggal 1 Juni 2026 di alamat rumah korban atau kantor korban di Jalan Pasundan, Kampung Tutor, Kecamatan Sangat Utara, Kutai Timur. Adapun identitas korban adalah anak dari pelapor, saya inisial MRP, 7 tahun, jenis kelamin laki-laki dengan alamat sama di orang tua pelapor. Saya perlu sampaikan kepada sekalian rangkaian peristiwanya. Bahwa yang pertama, tanggal 1 Juni 2026 sekitar pukul 19.00 WITA, ketika ibu korban ingin membawa sampah dan mengajak anak korban untuk pulang ke rumah, tetapi anak korban tidak bersedia karena masih bermain, dan setelah itu ibunya membawa sampah dan kembali ke rumah. Setelah selesai memasak di rumah, ibu mencari anaknya di sekitar rumah, tetapi terus sudah tidak ada, dan ibu mencari keliling sekitar rumah dan bertemu dengan teman anaknya yang tadi bermain-main, serta menanyakan kepada anaknya. Dan menurut keterangan dari anak teman bermain itu, menyampaikan bahwa temannya sudah bersama-sama dengan seseorang laki-laki yang menggunakan motor skuter warna putih dengan helm warna merah serta
Ibu korban sudah mengetahui bahwa laki-laki, karena memang keberadaan pelaku sejak siang hari masih ada di sekitar rumah korban. Kemudian pada hari Selasa 2 Juni 2026 sekitar pukul 00.30 WITA, ibu korban melaporkan kejadian dugaan peristiwa itu. Kemudian dari kami jajaran kepolisian dengan datang TKP, olah TKP, integrasi beberapa saksi dan ibu korban, penyelidikan dengan pengungkapan terkait dengan CCTV di sekitar lokasi, mengidentifikasikan pelaku melalui CCTV sehingga melihat ada gambaran pelaku adalah seorang driver ojek online. Berikutnya melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan kemudian pada hari Selasa sekitar pukul 20.30 akhirnya pelaku diamankan di Jalan Sultan Hasanuddin, Keluar Kampung Baru Tengah, Tempat Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, oleh tim gabungan Ditreskrim Polda Kaltim dan jajaran Sesel Polres Kutai Timur. Dari hasil integrasi terduga telah diamankan bahwa memang ternyata keberadaan korban bersama-sama dengan pelaku. Jadi keterangan dari pelaku bahwa korban berada di Kota Sangatta, dilepaskan di sekitar Taman Venus, Jalan Bukit Pelangi, Teluk Lingga, kawasan perkantoran Kecamatan Sangatta. Tetapi setelah dilakukan penyisiran, dulu diketemukan di sekitar jalan di Taman Venus, ini keterangan dari tersangka awal. Akan tetapi kita tidak berbeda percaya dengan keterangan tersangka. Akhirnya kita melakukan penyisiran antara daerah TKP, rumah, sampai dengan daerah kita kemudian baru kemarin hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 sekitar pukul 11.30 setelah kita penyisiran, korban ditemukan mengapung di pinggir sungai Kecamatan Sir di belakang Masjid Agung Perkantoran Bukit Pelangi, Desa Sangatta. Saat itu ditemukan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Untuk berikutnya kita melakukan tindakan otopsi dari identifikasi pada korban, dan saat ini jenazah korban telah berada di rumah duka untuk pemakaman selanjutnya oleh keluarga. Berikutnya rekan untuk tersangka yang sudah kita amankan ada satu orang atas nama identitas saya inisial NY, umur 32 tahun, pekerja wira swasta atau pengendara ojek online, alamat di Bengawan, Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi modus operandi yang sudah kita dapatkan, tersangka melakukan perampasan kemerdekaan dengan cara mengajak korban untuk beraktivitas untuk memancing. Dari situ kemudian korban atau tersangka menyampaikan ancaman kepada keluarga korban dengan meminta sejumlah uang. Nah, sejumlah uang ini ancaman ini diantar oleh korban melalui tersangka kepada korban melalui online dengan tulisan kardus berisi ancaman kepada keluarga korban. Akan tetapi keluarga korban belum sempat merealisasikan korban sudah dilakukan pembunuhan oleh pelaku. Rekan-rekan sekalian, otopsi sudah disampaikan oleh dokter forensik kepada kita, dan dari hasil otopsi diantaranya menyebutkan bahwa sebab kematian adalah masuknya air ke dalam saluran pernafasan sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian berdasarkan 2 sampai 3 hari sebelum pemeriksaan. Artinya ketika sebelum itu dijatuhkan di air, korban dicekik, pingsan, dijatuhkan di air, sehingga ditemukan
bukti yang kita amankan, satu isi kendaraan beroda 2 Scoopy warna putih, kemudian satu lembar jaket online, satu buah helm, satu lembar kardus yang tertulis diduga isinya tentang meminta tebusan sejumlah uang kepada ibu korban. Barang bukti lain terkait dengan barang-barang atau pakaian dipakai oleh korban. Terkait dengan peristiwa ini, kita mempersangkakan kepada tersangka tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana pasal 456 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun. Kemudian dengan pidana perampasan kemerdekaan sebagai mana dimaksud pasal 450 huruf B Nomor 1 dan 3. Untuk pasal 83 dan 35 tahun 2014 perubahan pasal 3 2 tentang perlindungan anak dengan pidana 12 tahun penjara atau 15 tahun penjara. Kemudian kita masih juga akan mengembangkan kasus ini apakah ada tindak pidana lain atau tidak. Sehingga sementara ini tersangka sudah kita amankan, kita sudah tinggal proses penyidikan secara lengkap dan melakukan pelengkapan pembuktian. Rekan-rekan sekalian, media dan masyarakat yang saya anggarkan, pada kesempatan ini kami ingin memastikan bahwa pelaku akan berproses secara tegas dengan memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban serta masyarakat Kalimantan Timur, bahwa setiap tindak pidana yang mengganggu rasa aman masyarakat terlebih menyasar kepada kelompok rentan seperti anak-anak akan menjadi perhatian serius dan tindak secara tegas sesuai hukum yang berlaku. Tentunya apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasi aktif masyarakat dalam rangka mengungkap kasus ini dan menjaga ketertiban di masyarakat. Kami harapkan ke depan mari kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas khususnya terkait dengan perampasan kemerdekaan khususnya kepada anak-anak. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap keselamatan anak di lingkungan rumah, sekolah maupun tempat umum serta memberikan pemahaman kepada anak-anak agar tidak mudah mengikuti, menerima ajakan atau berinteraksi dengan orang-orang yang tidak dikenal demi mencegah terjadinya tidak pidana terulang lagi ke depan dan membahayakan keselamatan anak tentunya. Berikutnya saya juga mengajak kepada masyarakat untuk memperkuat kepedulian sosial dan pengawasan lingkungan guna mencegah terjadinya tindak pidana dan kejahatan terhadap anak. Pada masyarakat tentunya harapan saya, permohonan saya apabila melihat, mengetahui atau mencurigai adanya aktivitas yang berpotensi mengancam keselamatan anak maupun tindak pidana lainnya agar sudah melaporkan kepada kami atau kepolisian terdekat atau melalui layanan kepolisian call center 110 Polri yang berlokasi di Bukajang. Demikian pertama pengembangan kasus yang saya sampaikan, dan tentunya kami tetap berkomitmen untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat dan tidak memberikan ruang bagi setiap bentuk tindak kejahatan seluruh wilayah Kalimantan Timur. Demikian saya sampaikan kepada sekalian, terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita bersama-sama melakukan kegiatan pembinaan Kamtibmas di wilayah kita. Sekali lagi saya menyampaikan duka bila saudara yang sangat mendalam kepada keluarga korban, keluarga almarhum, tentunya kita mendoakan kepada almarhum dapat ditempatkan dan dibawa Allah SWT di tempat yang terbaik. Semoga Allah SWT dan Yang Kuasa senantiasa memberikan perlindungan dan perlindungan bagi kita semuanya dan meridhoi dalam langkah pengabdian kita sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Kapolda. Rekan-rekan ada pertanyaan? Ya, silakan. Ini bikin
ya. Jadi motif sementara sudah kita ungkap adalah motif ekonomi yang pertama, karena sebelumnya bahwa pelaku itu sudah mengetahui bahwa orang tua pelaku itu ada atau memiliki sejumlah uang. Nah, kemudian dia berpikir untuk memanfaatkan korban untuk bergaining dengan melakukan perampasan kemerdekaan. Intinya itu, jadi di bunyi ancaman juga ada nilainya antara 160 dan 200,1. Jadi sementara motif yang dikawal itu, untuk motif lain nanti kita tunggu perkembangan penyidikan berikutnya. Ya. Kemarin saya nama saya Iqbal dari Berita 1 TV. Kemarin saya sudah sempat bertemu dengan pihak keluarga. Pihak keluarga menyatakan bahwa dari hasil otopsi itu ada bekas penganiayaan. Nah, ini seperti apa? Apakah bekas penganiayaan ini di mana, lukanya apa? Mungkin bisa dibilang, karena katanya dianiaya dulu baru dibunuh. Nah, seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Inilah yang masih kita proses, kita berikutnya akan kita kaitkan antara hasil visum, jika visum yang seperti korban seperti apa, nanti kita akan buktikan. Makanya saya mengatakan bahwa persangkaan pasal tidak akan berlapis dari yang paling berat sampai nanti yang paling, tentunya dari bukti forensik kedokteran tadi itu akan menambah kita. Kalau ada bukti yang lain, nah kita kan masih juga mengejar ada peristiwa tindak pidana lain selain yang ada sekarang ini. Kita jadikan dasar pembuktian ini. Kalau ada bukti kekerasan yang lainnya, kita akan sampaikan. Sekarang tanya apa? Ya. Sekarang dari Kompas TV mau bertanya antara korban dan pelaku ada hubungan apa? Apakah saling mengenal atau ada hubungan saudara atau seperti apa? Tidak saling kenal antara pelaku dan korban, tetapi latar belakangnya pelaku mengetahui karena sebelumnya pernah terinteraksi dengan bapaknya yang informasi berbeda cerita bahwa dia keluarga. Kebetulan pelaku operasinya sekitar daerah, jadi mengetahui bagaimana situasi di sini. Berarti ya, jadi terus. Oh ya. Iya, ya, itu pribadi. Tadi ini dikatakan ada meminta keputusan itu nominalnya berapa dan kemudian apakah ada tindakan kekerasan seksual terhadap si anak seperti itu juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Permintaan dari pelaku yang tertulis di dalam surat surat bukti itu 200 juta. Kemudian disampaikan pada kekerasan seksual dan lain-lain. Nanti kita lihat di hasil visum forensik kedokteran. Saya belum berani menyampaikan seperti itu karena sangat sensitif. Dan kita hormati posisi korban yang sudah meninggal dunia. Tetapi kalau begitu nanti terbukti, tentu itu akan menjadi pemberatan dan tindak pidana tambahan kepada pelaku. Kita yakinkan proses hukum kita akan melakukan semaksimal mungkin untuk menjaga adil di masyarakat, khususnya pada korban sudah meninggal dunia. Baik. Ya, silakan. Yes, ini ada dari mau nanya, dari dia merencanakan itu berapa hari dan dia observasi sebelum akhirnya kecil memunculkan. Yang kedua, pertanyaan kedua, motifnya dia itu butuh uang karena jual kan, karena sabu atau seperti. Nah, mungkin saya belum bisa menjawab ya motivasi secara keseluruhan karena baru ditangkap sehari kemarin. Tetapi kalau kita melihat dari peristiwa yang ada bahwa niatnya itu muncul ketika pada saat dia menunggu pelanggan ya ada di sekitar rumah korban. Tetapi nanti motif yang lainnya apakah dia sudah mempersiapkan dan lain nanti kita tunggu dalam perkembangan penyidikan selesai. Ya, ini kalau bagaimana. Sudah ya, cukup ya. Baik, terima kasih saudara sekalian.
Iya. 1, 2, 3. Dah, kanan. 1, 2, 3. Ya, terima kasih.